Kita nggak perlu beli pemain tengah yang kualitas Yahoo banget, nggak perlu. Tapi kita perlu pelapis yang kualitasnya nggak terlalu jauh dari mereka. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Yang merasa kena PHP, angkat tangan. Habis Milan kena PHP, kemarin Inter yang kena PHP. Verona sudah 1-0 memimpin, Toto akhirnya kalah. Tapi tidak masalah bro, santai. Jadi walaupun kemungkinan kita Scudetto menipis karena sekarang lagi 2 pertandingan, Milan hanya perlu 4 poin untuk mendapatkan Scudetto, yaitu 1 kali seri, 1 kali menang itu sudah cukup buat mereka. Mereka pasti Scudetto, tapi yang namanya semangat belum habis bro. Pantang menyerah hingga titik darah penghabisan. Wih gila, udah kayak ini pejuang 45. Oke, tapi kali ini aku nggak akan bikin konten mengomentari pertandingan Milan karena ini bukan grup Milan. Nah, menu utama hari ini adalah gimana peran duet Barella dan Hakan di serangan Inter. Gila, ini ada statistik yang sangat-sangat sakti. Sakti, kehabisan kata-kata, Pak. Tapi sebelum itu seperti biasa aku mau sampaikan beberapa update seputar Inter dan transfer musim panas. Ini yang pertama, Inter tidak ada niat untuk menjual Lautaro Martinez dan Bastoni. Tapi kalau ada tawaran sebesar 80 juta untuk salah satu dari mereka, sepertinya Inter tidak akan bisa menolak. Karena mungkin kawan-kawan sudah sama-sama tahu ya, target Inter itu harus ada net profit 70 juta euro untuk tahun ini. Nah ini walaupun kita nggak pasang label ini pemain dijual, tapi kalau ada yang ngasih duit, ngasih tawaran gede 80 juta, itu sepertinya mereka akan dijual. Kalau aku terus terang nggak setuju. Bastoni baru 23 tahun ini, aku ngeliat Bastoni ini akan menjadi salah satu back terbaik di dunia. Dia sangat komplit antara menyerang dan bertahan. Bola udara dia kuat. Dia punya passing akurat. Ini sosok back yang klop sekali dengan image back modern itu kayak gimana. Beda dengan karakteristik back tradisional yang bertahan aja, sedangkan Bastoni ini bisa menyerang dan bertahan sama baiknya. Dan umurnya baru 23 tahun bro. Waduh, ini aset Inter masa depan. Nilainya itu bisa jauh sekali. Kalau dibandingkan dengan Van Dijk, mungkin sekarang Van Dijk itu masih lebih bagus jauh, tapi di masa depan belum tahu. Van Dijk tidak punya kemampuan playmaking sebagus Bastoni. Kalau dibandingkan Skriniar juga mungkin Bastoni belum selevel Skriniar. Tapi untuk urusan menyerang, playmaking, membagi bola, aku ngeliat Bastoni lebih bagus daripada Skriniar. Tapi untuk urusan bertahan, Skriniar masih yang terbagus menurutku. Kalau kawan-kawan gimana nih? Bastoni kalau 80 juta ini kayaknya bakal tutup mata nih manajemen Inter. Ya udah, tanda tangan jual gitu. Kalau aku benar-benar nggak setuju sih. Tapi ya namanya juga kita cuma fans layar kaca kan. Kemudian ada juga laporan yang lain yang menyatakan Inter akan melakukan apapun supaya Lautaro Martinez tidak perlu dijual. Nah ini kayak kayak bertolak belakang kan. Jangan-jangan supaya Lautaro Martinez tidak dijual, ya udah Bastoni yang dijual, karena 2 pemain Inter ini yang paling lagi hot-hotnya gitu loh, lagi banyak yang mengincar. Apalagi Lautaro Martinez sekarang kan formnya lagi menanjak setelah sempat tiarap kan. Kalau aku sih kayaknya ini lebih cocok karena Lautaro Martinez sendiri berkali-kali dia bilang tidak ingin meninggalkan Inter, sedangkan Bastoni dia kalem-kalem aja. Aduh, kalau bisa jangan deh. Sekarang tuh yang masuk daftar tidak dijual dengan harga berapapun itu cuma Brozovic, Barella, dan siapa lagi satu ya? Skriniar. Gitu sih sesuai yang aku baca. Kemudian, beberapa kali orang bilang antara Pinamonti dan Satriano siapa nih yang akan dipertahankan. Ternyata sekarang muncul beritanya salah satu dari Pinamonti dan Satriano itu hampir pasti akan dijual. Plus minusnya adalah Satriano ini aku yakin punya bakat yang lebih besar daripada Pinamonti.
Tapi Pinamonti itu pemain yang sudah jadi. Jadi kalau dibandingkan, Pinamonti itu sekarang dia sudah punya 13 gol, 2 assist. Sedangkan Satriano, dia memang cuma baru setengah musim main di ini kan, di Brest itu baru 4 gol. Jadi kalau dikali 2 juga cuma 8, jadi masih unggul Pinamonti. Tapi di sisi lain juga ya harganya Pinamonti lebih mahal. Kalau di sini di transfer market dia dihargai 16 juta. Tapi kemarin dengar-dengar itu bisa sampai 30 juta lebih Pinamonti kalau dijual, karena yang tertarik dengan Pinamonti juga banyak. Ada gosipnya juga mau ditukar sama ini, tukar tambah sama Bremer. Karena Belotti kayaknya ini ya free transfer ya, habis kontraknya, aku lupa ngecek. Jadi antara Pinamonti dan Satriano salah satunya sudah pasti keluar. Kalau aku sih milih Satriano. Tapi kalau gimana? Tapi aku terus aja aku Pinamonti, aku mengakui dia bakatnya bagus dan dia sudah jadi. Bukan tidak mungkin dia akan jadi striker utama Italia di masa mendatang. Cuma ini kenapa aku pilih Satriano, cuma masalah preference saja, cuma masalah lebih suka aja, bukan bilang Satriano lebih hebat gitu. Oke, langsung saja. Statistik menunjukkan duet paling sentral di sektor serangan Inter itu adalah Hakan Calhanoglu dan Barella. Ini gila. 40%, sebenarnya bukan 40%, 39, sekian. Hampir 40% gol Inter di Serie A itu adalah kontribusi dari kedua pemain ini. Itu total gol Inter itu kan 78 ya. Nah, Barella dia punya 3 gol 10 assist, sedangkan Hakan 7 gol 11 assist. Itu kalau dijumlahkan 31. Jadi gede banget, hampir 40% dari gol-gol Inter tercipta dari kontribusi mereka, entah itu gol, entah assist, bahkan walaupun itu bukan assist, tapi setup menuju gol itu pun mereka yang terlibat. Jadi kalau mau menghitung lebih ke istilahnya second assist, itu angkanya lebih gede lagi. Memang duet Hakan dan Barella ini benar-benar gila sih di Inter, terutama Hakan ya. Kalau Barella kan dia pemain senior di Inter kan, karena sudah ini bukan musim pertama, sedangkan Hakan ini musim pertama loh. Bayangkan pemain gratis itu musim pertama mencetak 11 assist 7 gol. Ini bahkan belum selesai, itu baru di Serie A aja. Belum ngitung Liga Champion dan Coppa Italia. Gila bener, ini aku sampai sekarang nggak ngerti kenapa Milan. Kenapa dilepas Donnarumma juga dilepas gratis. Aduh kakak. Tapi kita ya tetap harus bersyukur. Kalau nggak gitu, dari mana kita punya duit untuk beli pemain sekelas Hakan Calhanoglu kan? Tapi ketika aku bilang ini bukan berarti aku mengecilkan arti pemain lain ya. Karena tetap setiap pemain itu punya fungsinya masing-masing, seperti di jantung pertahanan Skriniar, wih gila. Kemudian yang bikin semua pemain Inter klik itu Brozovic, tukang matnya, dirigen di lapangan itu. Walaupun Brozo ininya berapa sih, asisnya berapa sih, nggak masuk jajaran top asis. Tapi sudah terbukti berapa kali Brozovic nggak main, Inter hancur mainnya. Ini bukan sekedar analisa abal-abal, tapi memang sudah terbukti. Kemudian Lautaro juga mencetak gol terbanyak. Jadi semua pemain memang punya kontribusi masing-masing. Aku cuma menyoroti bahwa di sektor serangan, di balik dari 78 gol Inter yang luar biasa itu, ya sosok duet ini memang luar biasa. Gila. Keren sih, makanya aku berani bilang bahwa trio ini, Brozovic, Barella, Hakan ini salah satu yang terbaik di Eropa. Kita nggak perlu beli pemain tengah yang kualitas Yahud banget, nggak perlu. Tapi kita perlu pelapis yang kualitasnya nggak terlalu jauh dari mereka. Karena kecuali mereka cedera, selalu bertiga ini jadi starter. Ini yang salah satu faktor paling signifikan ketika form Inter menurun di bulan Januari Februari itu, karena mereka main terus-terusan, capek luar biasa. Aduh, coba kalau kita punya pelapis katakanlah sekelas Paredes atau misalnya Milinkovic Savic, wih gila. Itu bukan tidak mungkin Liverpool kita libas, karena dengan yang kita punya aja kita bisa menang 1-0. Tapi kita coba lagi musim depan. Nah, aku kan sempat lihat ini di Serie A table itu, di ranking assist paling banyak kan Berardi 13. Nah, kemudian peringkat kedua dan ketiga itu Hakan dan Barella. Kemudian
ada duet lain yang juga menguasai, yaitu Milinkovic-Savic dan Luis Alberto. Milinkovic-Savic itu 11 assist, Alberto 10 assist. Dan bukan kebetulan juga, tim kedua dengan produktivitas terbanyak itu adalah Lazio, 72 gol guys. Gila, kalau aku sih lihat nih Luis Alberto bisa dibeli karena ini nggak terlalu mahal, bukan nggak terlalu mahal, maksudnya untuk kualitas sekian itu nggak terlalu mahal, 32 juta. Dia 11 assist, 5 gol di Serie A. Atau kalau Inter agak nekat sedikit, ya sekalian Milinkovic-Savic SMS bro. Tahu berapa? 11 assist, 10 gol. Wih, ini sih, tapi ini harganya mahal. Market value-nya sekarang itu 70 juta. Ini umurnya baru 27. Umur-umur keemasan. Kalau dibeli sekarang itu sekitar 3 musim sampai 5 musim. Ini bakalan masih di level permainan tertinggi. Kalau Inter enggak sih kayaknya. Karena Milinkovic-Savic ini bukan materi pemain cadangan. Dia materi starter ini. Dan mungkin dia nggak mau ke Inter karena dia di sana kalau ke Inter masih harus berjuang memperebutkan posisi starting line up. Gitu sih. Oke guys, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah nonton. Sorry kemarin aku absen karena anakku masih opname. Hari ini sudah bisa pulang, masih nunggu segala macam. Karena rumah sakitnya dekat dari studio, ya udah aku tinggal rekaman sebentar. Oke guys, sampai jumpa di konten ngomin berikutnya. Ciao.